Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya, Anissa Sopiah, dengan NIM 2018-05-10053, salah satu mahasiswa di kelas resolusi konflik di dunia Islam A dengan dosen pengampu Bapak Surwandono akan mempresentasikan artikel yang saya buat dengan judul Relevansi Teknologi Resolusi Konflik Rasulullah, Kolaborasi Liga Arab dan PBB dalam Penyelesaian Konflik di Yaman. Baiklah teman-teman, yang melatar belakangi saya mengangkat kasus ini adalah karena kita tahu bahwa konflik yang terjadi di Yaman merupakan salah satu konflik yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkelanjutan. Dan ada banyak sekali masyarakat di Yaman yang harus merasakan kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak mengenakan. Bahkan berdasarkan data dari United Nations Development Program di tahun 2019, konflik yang masih berlangsung itu telah berimpact atau telah menghasilkan dampak sebanyak 233.000 orang meninggal dunia, dan setiap 11 menit lewat 54 detik ada satu anak yang meninggal dunia. Kemudian kondisi-kondisi lainnya bisa teman-teman lihat di layar kaca, ada 140.000 anak di bawah umur 5 tahun meninggal dunia, kemudian 40% dari total populasi yang ada di Yaman itu mengalami atau hidup dalam kondisi kemiskinan yang sangat ekstrim, dan kondisi-kondisi lain juga dirasakan oleh anak-anak maupun perempuan dan juga masyarakat sipil yang ada di Yaman. Nah, kondisi ini kemudian sangat mengkhawatirkan, sehingga penting sekali untuk secepatnya diselesaikan atau secepatnya terjadi resolusi konflik yang ada di Yaman, sehingga masyarakat itu atau masyarakat Yaman bisa kembali hidup dengan damai, bisa kembali hidup dengan nyaman. Nah, kalau kita berbicara soal konflik, terutama di Yaman, kita tahu bahwa Yaman adalah salah satu negara Islam yang mana mayoritas masyarakatnya adalah Muslim, dan kalau kita juga lihat bahwa konflik yang terjadi di Yaman itu merupakan konflik antar masyarakat sesama Muslim. Nah, kita kemudian harus mencari tahu bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap konflik dan bagaimana tawaran penyelesaian konflik yang dihadirkan oleh Islam. Nah, salah satu ayat yang bercerita tentang perselisihan atau konflik dalam Al-Quran adalah surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Dan jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, dari ayat ini teman-teman kita bisa lihat bahwa sebenarnya hakikat dari penyelesaian konflik antar dua orang mukmin itu adalah dengan cara-cara yang damai. Dan di sini juga tersirat atau secara langsung bahkan disampaikan bahwa apabila kita melihat ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa ada pesan dalam ayat ini, pihak ketiga apabila melihat pertikaian wajib memberikan penengahan untuk mewujudkan perdamaian di antara mereka. Nah, teman-teman, yang mana kita tahu bahwa apabila adanya konflik, pasti antar pihak itu menginginkan solusi yang terbaik dan solusi yang menguntungkan bagi mereka. Atau hal ini sering kita sebut dengan win-win solution. Nah, win-win solution ini ternyata bisa didapatkan dari kekuatan di luar mereka yang berkonflik, yang mampu menjadi hakam atau mediator untuk sama-sama mengajak mereka untuk pada akhirnya menemukan solusi yang terbaik bagi kedua pihak yang berkonflik ini. Nah, dari sini kemudian kita bisa lihat implementasinya dalam salah satu teknologi resolusi konflik Rasulullah yang Rasulullah lakukan pada perselisihan peletakan Hajar Aswad. Mungkin teman-teman udah banyak juga yang mendengar tentang kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam menyelesaikan perselisihan peletakan Hajar Aswad ini, yang mana waktu itu sejarahnya adalah terjadi konstruksi Ka'bah di Mekah, dan Hajar Aswad ini merupakan batu yang sangat istimewa bagi
masyarakat di sana, sehingga masing-masing dari suku atau perwakilan suku itu merasa sebuah kehormatan apabila mampu meletakkan Hajar Aswad itu. Nah, sehingga setiap suku ini ingin mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah, namun karena mereka tidak bisa menyelesaikan konflik itu sendirian, atau maksudnya konflik itu terus berlanjut dan masing-masing dari mereka merasa bahwa mereka berhak atas yang lain untuk mengangkat Hajar Aswad itu, akhirnya mereka memutuskan siapapun yang besok pagi itu pertama kali sampai di Masjidil Haram atau di wilayah Masjidil Haram, maka beliaulah yang berhak untuk menentukan solusi terbaik dari perselisihan ini. Akhirnya besok paginya yang pertama kali sampai adalah Muhammad atau Nabi Muhammad. Nah, sehingga ketika mereka mengetahui hal tersebut, mereka langsung yakin bahwa Muhammad adalah orang yang tepat untuk menyelesaikan konflik ini, karena memang beliau terkenal dengan sifat al-aminnya, yaitu adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, kemudian Muhammad kemudian mendengar kasus ini secara detail dari masing-masing pihak. Setelah kemudian mendengar kasusnya, Muhammad meminta mereka untuk membawakan sebuah sorban kepada beliau, dan akhirnya sorban itu diletakkan di tanah. Kemudian batu Hajar Aswad itu diangkat dan diletakkan di tengah-tengah sorban tersebut. Nah, setelah itu Muhammad meminta masing-masing pihak dari perwakilan suku untuk memegang ujung-ujung dari sorban tersebut, sehingga mereka bisa secara bersama-sama mengangkat sorban tersebut tanpa ada satu pihak yang merasa mereka tidak menjadi bagian dari pengangkatan atau peletakan Hajar Aswad itu. Nah, dari sini teman-teman, kita bisa lihat bahwa salah satu teknologi resolusi konflik yang ditawarkan Rasulullah adalah dengan menghadirkan mediator dan menggunakan metode partisipatori dan kesetaraan. Nah, dari cerita tadi, setidaknya kita bisa menarik 3 poin dalam implementasi mediasi ini dan penggunaan metode partisipatori. Di mana, pertama, mediator itu merupakan pihak yang dapat dipercaya dan mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, dan mediator harus dapat menggunakan media yang memungkinkan semua pihak bisa terlibat dalam penyelesaian, sehingga unsur-unsur dari partisipatori dan kesetaraan ini bisa terwujud melalui media yang dihadirkan oleh mediator tersebut. Terus selain itu juga media yang digunakan harus mampu membuat definisi konflik itu menjadi lebih tampak. Seperti tadi ketika Nabi Muhammad menggunakan sorban untuk mengangkat Hajar Aswad, kita bisa lihat bahwa ternyata definisi konflik dalam perselisihan ini adalah pengangkatan Hajar Aswad tadi, begitu, sehingga media yang digunakan ini mampu memperlihatkan secara tidak langsung apa sih yang menjadi pokok konflik dalam perselisihan ini. Terus selain itu juga media yang digunakan harus mampu membuat ruang lingkup masalah menjadi terbatas, sehingga penyelesaiannya pun bisa dalam jangkaan waktu yang tidak terlalu lama atau bisa secepatnya diselesaikan secara efektif dan efisien. Nah, teman-teman, dari tadi di latar belakang saya sudah menjelaskan bahwa kondisi negara Yaman itu sangat mengkhawatirkan karena terjadi konflik di sana. Sebenarnya konflik tersebut adalah konflik yang melibatkan antar masyarakat Yaman itu sendiri, seperti itu. Nah, namun sebelum kita mengetahui secara jelas bagaimana sih atau siapa saja aktor yang terlibat dan apa sih yang menjadi penyebab terjadinya konflik ini, saya akan sedikit menceritakan secara singkat sejarah konflik Yaman ini, teman-teman. Nah, sejarah konflik Yaman ini sebenarnya kita lihat dulu bagaimana Yaman ini terbentuk. Jadi di tahun 1990, Yaman itu merupakan negara yang terbentuk dari gabungan Yaman Selatan dan Yaman Utara. Nah, penggabungan ini kemudian melahirkan masyarakat yang hidup dalam berbagai macam ideologi. Namun secara general, terdapat 60% masyarakat yang menganut ideologi Sunni di Yaman Selatan dan 40% Syiah di Yaman Utara. Nah, namun sebelum tahun 1990, di tahun 1986, Hussein bin Badruddin al-Houthi itu mendirikan Ittihad al-Syabab. Ittihad al-Syabab itu apa sih? Nah, Ittihad al-Syabab itu merupakan perkumpulan yang mempelajari tentang pendidikan dan kebudayaan ajaran-ajaran Syiah Zaidiyah bagi generasi pemuda di Yaman Utara. Nah, pasca bersatunya Yaman Utara dan Yaman Selatan, pemerintah Yaman menganut asas pluralisme yang memperkenalkan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga Ittihad al-Syabab berubah menjadi partai politik dengan nama Al-Haq atau Hizbul Haq sebagai aspirasi dari kaum Syiah Zaidiyah di Republik Yaman. Nah, partai Al-Haq ini kemudian berdiri dengan pandangan berdasarkan Islam dan bertujuan untuk mencegah meluasnya pemikiran ekstrim Partai Asosiasi Reformasi Yaman. Kemudian Hussein bin
Badruddin Al-Houthi ini berhasil menjadi politisi terkenal dan menduduki kekuasaan parlemen pada tahun 1993 sampai 1997. Pada awalnya Partai Al-Haq ini bergabung bersama pemerintah Yaman untuk melawan Partai Persatuan Yaman yang merupakan perwakilan Ahlus Sunnah. Namun pada tahun 2002 partai ini malah berbalik menjadi oposisi pemerintah. Nah, di tahun 2004 Hussein bin Badruddin Al-Houthi kemudian terbunuh oleh prajurit yang dikirimkan oleh Presiden Ali Abdullah Saleh karena menurut Presiden Ali dan pemerintahannya bahwa Hussein bin Badruddin Al-Houthi ini telah menantang pemerintah Yaman dan kelompok ini telah banyak terlibat dalam aksi-aksi pemberontakan yang menyebabkan kondisi Yaman tidak stabil. Nah, kemudian akhirnya di tahun 2011 Presiden Ali Abdullah Saleh ini lengser dari jabatannya karena juga merupakan dampak dari Arab Spring yang juga meruntuhkan presiden-presiden di negara-negara lain. Nah, kemudian di tahun 2012 mantan Wakil Presiden Prabu Mansur Hadi kemudian naik menjadi presiden. Nah, karena kondisi semakin tidak stabil, terjadi banyak pemberontakan untuk menuntut pemerintah karena kondisi atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak bisa juga menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Akhirnya di tahun 2013 diadakan konferensi dialog nasional untuk mencapai konsensus nasional yang luas tentang tatanan politik baru. Namun di bulan Januari tahun 2014, konferensi ini berakhir tanpa kesepakatan karena gerakan Houthi Yaman Utara menggunakan kekuatan militer untuk membentuk kembali tatanan politik. Akibatnya, di tahun 2014, militan Houthi ini berhasil mengambil alih ibu kota dan melanggar beberapa pengaturan pembagian kekuasaan. Dan karena situasi semakin tidak kondusif dan terjadi perang bersenjata, akhirnya pada Maret tahun 2015, Presiden Hadi yang telah melarikan diri ke Arab Saudi kemudian memohon intervensi dari pihak internasional. Nah, karena permohonan ini, kemudian Arab Saudi dan koalisi internasional yang dibentuk dengan tergesa-gesa kemudian meluncurkan ofensif militer yang bertujuan untuk memulihkan pemerintahan Hadi dan mengusir pejuang Houthi dari ibu kota dan kota-kota besar lainnya. Namun intervensi ini malah semakin memperburuk keadaan karena dengan masuknya intervensi dari pihak asing, kemudian kondisi ini melahirkan proxy war di Yaman dan akhirnya melibatkan lebih banyak lagi pihak yang membuat kondisi dan peperangan di Yaman semakin kalut. Dan pada Desember tahun 2017 aliansi Houthi dan Saleh dan kemudian terurai yang memuncak pada pembunuhan mantan Presiden Saleh pada Desember tahun 2017. Nah, kemudian konflik ini teman-teman dari sejarahnya kita bisa menarik setidaknya atau menentukan atau kemudian kita bisa melihat bahwa ada aktor-aktor yang terlibat dan penyebab yang bisa ditarik untuk kemudian menghasilkan solusi yang tepat dalam konflik Yaman ini. Nah, kalau tadi teman-teman dengar saya membacakan sejarah dari konflik Yaman ini, aktor yang sebenarnya terlibat dalam konflik Yaman ini tuh cukup banyak ya teman-teman. Karena sebenarnya ada aktor kunci yaitu adalah pemerintah Yaman dan kelompok Houthi. Namun pemerintah Yaman ini mendapat backingan atau mendapat bantuan dari pihak asing yaitu Amerika Serikat dan Arab Saudi dan koalisi militer yang terdiri dari Qatar, Bahrain, Kuwait, Maroko, Sudan, Mesir, Uni Emirat Arab dan Yordan. Nah, jadi kemudian sedangkan di pihak pemberontak itu adalah kelompok Houthi yang mereka digadang-gadang itu mendapatkan bantuan dari Iran yang mana memiliki ideologi yang sama dengan mereka. Dari sana kemudian kita bisa lihat bahwa penyebab-penyebab yang menyebabkan terjadinya konflik ini itu sebenarnya adalah pertama berangkat dari ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah yang memimpin pada saat itu. Nah, kemudian adanya juga diskriminasi pada kelompok-kelompok oposisi sehingga menuntut mendapatkan hak yang sama. Kemudian lebih daripada itu sebenarnya Yaman itu kan merupakan negara yang demokratis, negara yang memiliki kelompok-kelompok kepentingan yang diwakilkan dalam partai politik. Nah, kemudian kelompok-kelompok kepentingan ini berusaha untuk mengambil alih pemerintahan dan ingin menerapkan sistem yang dianggap kelompok oposisi paling pas atau kelompok pemberontak paling pas. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman bahwa sebenarnya salah satu hal yang menjadi penyebab intinya adalah para kelompok kepentingan ini ingin mengambil alih pemerintahan, kemudian mereka juga ingin membentuk tatanan politik yang baru sesuai dengan ideologi mereka.
Padahal masyarakat di Yaman itu adalah masyarakat yang pluralitas, di mana kalau misalnya memang terjadi perbedaan ideologi, mereka tentunya bisa memperjuangkan keinginan mereka atau ya keinginan mereka tersebut dalam kancah perpolitikan melalui jalur-jalur demokratis. Nah, oleh karena itu teman-teman, berdasarkan relevansi teknologi Rasulullah dalam perselisihan Hajar Aswad tadi, kita bisa mencoba untuk mengimplementasikan metode mediasi dan partisipatori dalam konflik Yaman ini. Nah, di mana untuk bisa terjadinya mediasi, tentunya masyarakat Yaman itu membutuhkan mediator atau pihak lain di luar yang berkonflik itu untuk bisa terlibat dalam membantu menyelesaikan konflik ini. Nah, harapannya adalah teman-teman yang menjadi mediator di sini adalah Liga Arab dan PBB. Namun, kuncinya adalah Liga Arab dan PBB ini harus mendapatkan kepercayaan terlebih dahulu dari masing-masing pihak ini yang berkonflik, yaitu adalah pemerintah Yaman dan juga kelompok Houthi. Nah, oleh karena itu, untuk kembali mengklirkan sebenarnya masalah politik dan masalah kekuasaan yang ingin diperebutkan dalam konflik ini, maka Liga Arab diharapkan itu mampu mengeluarkan pihak asing yang terlibat pihak asing yang terlibat dalam konflik ini, sehingga Liga Arab sebagai organisasi yang bisa diharapkan mampu untuk mengklirkan suasana bahwa sebenarnya pihak-pihak asing itu tidak perlu terlibat dalam konflik ini begitu, sehingga nanti konfliknya tidak lagi bentuknya proxy war, namun konfliknya berbentuk konflik horizontal, berbentuk konflik antar masyarakat atau antar kelompok kepentingan yang ada di dalam Yaman, sehingga hal ini bisa mempermudah kita untuk melihat sebenarnya media apa yang cocok untuk digunakan dalam penyelesaian konflik ini. Nah, kemudian setelah Liga Arab nantinya bisa berhasil untuk mengeluarkan pihak-pihak asing yang terlibat dalam konflik ini, kita membutuhkan PBB melalui Dewan Keamanan sebagai mediator yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan ini, di mana Dewan Keamanan PBB bisa mengeluarkan mandat misi khusus untuk United Nations untuk Yaman dan melakukan monitoring dan persiapan kondisi, kemudian menyediakan fasilitas dialog dan negosiasi antar kelompok kepentingan yang diarahkan pada pemilihan pemimpin ulang untuk memimpin negara Yaman. Kemudian ketika negosiasi antar kelompok kepentingan menemui titik terang untuk melanjutkan kehidupan bernegara melalui pencarian pemimpin ulang, maka Dewan Keamanan menurunkan pasukan penjaga perdamaian dan melakukan pemilu ulang. Kemudian masuklah badan-badan PBB untuk melakukan pembangunan perdamaian di Yaman. Nah, di sini teman-teman, implementasi dari metode mediasi dan partisipatori, media apa yang kemudian dirasa atau berkemungkinan cocok untuk hadir dalam penyelesaian konflik ini, yaitu adalah melalui pemilu ulang. Nah, mengapa pemilu ulang? Karena pemilu ulang adalah dirasa sebagai bentuk kesetaraan partisipatori atau kesetaraan partisipasi dengan asumsi bahwa hal itu merupakan prinsip yang sama dengan Kain untuk mengangkat Hajar Aswad, yakni menggunakan sesuatu yang bisa membuat tiap pihak mendapatkan akses yang sama pada keinginannya. Di mana pada kasus Yaman ini, dengan kita memberikan atau mengadakan pemilu ulang, kita memberikan akses yang sama untuk semua pihak itu sampai pada kekuasaan, sehingga mereka bisa sama-sama menunjukkan aksi politisnya, menggunakan partai politik mereka untuk kemudian bersaing dalam memperebutkan kekuasaan yang mereka harapkan sampai akhirnya nanti bisa ketemu pemimpin baru dalam Yaman dan mereka bisa kemudian hidup lagi dengan pemimpin yang baru ini dan bisa menjalankan kehidupan bernegara kembali seperti itu. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa pemilu ulang ini dapat dianalogikan sama seperti sorban yang digunakan oleh Nabi Muhammad, di mana melalui pemilu ulang ini setiap pihak itu bisa memiliki akses yang sama, pada kekuasaan, mereka bisa menggunakan cara-cara yang sama-sama terlibat dalam pemilu tersebut, kemudian melakukan kampanye untuk menceritakan atau untuk mengkampanyekan ideologi yang mereka tawarkan, sehingga nanti akhirnya mereka sama-sama bisa melihat masyarakat itu memilih pihak yang mana yang dirasa mereka inginkan untuk menjadi pemimpin yang baru seperti itu. Nah, jadi pemilu ulang ini diharapkan bisa menjadi media yang pas untuk bisa menghadirkan atau untuk bisa memberikan akses yang sama bagi setiap pihak untuk sampai pada kekuasaan.
Nah, teman-teman, kita sampai pada akhir presentasi ini, di mana dari hasil penjelasan yang telah saya sebutkan dan saya jabarkan tadi bahwa kita dapat menarik kesimpulan konflik bersenjata yang berlangsung di Yaman ini telah berdampak pada krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Padahal Yaman merupakan salah satu negara Islam yang seharusnya menggunakan cara-cara damai dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan sesuai dengan anjuran di Al-Quran. Oleh karena itu, berdasarkan teknologi resolusi konflik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah pada sengketa peletakan Hajar Aswad, maka teknologi mediasi dengan memberikan akses partisipatori dan kesetaraan kepada pihak yang berkonflik untuk menghasilkan win-win solution ditawarkan untuk menyelesaikan konflik di Yaman ini, di mana Liga Arab dan PBB menjadi mediator yang menengahi kepentingan pemerintah dan kelompok Houthi, di mana Liga Arab bertugas untuk mengeluarkan pihak-pihak eksternal yang terlibat dalam konflik, kemudian PBB memfasilitasi negosiasi dan pemilu ulang untuk mendapatkan pemimpin baru di Yaman. Relevansi teknologi ini diharapkan mampu menyelesaikan konflik antar masyarakat di Yaman yang telah berlangsung cukup lama. Berikut beberapa referensi yang saya ambil dalam pembuatan artikel ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, dan mungkin saya harap nanti setelah ini kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut terkait permasalahan ini dan terkait isu ini. Terima kasih banyak, dan saya minta maaf kalau ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.